Oke Caca, sebagai umat yang beragama, di pagi hari yang berbahagia ini kita terlebih khusus kita bisa bersyukur bersama. Kita juga akan berdoa terlebih dahulu menundukkan kepala kita mengucap syukur atas berkat yang begitu melimpah. Di mana kita hari masih dalam keadaan yang sehat. Untuk itu kami mengundang kepada Bang Zainal Arifin untuk bisa bergabung bersama kami persilakan. Kami persilakan kepada Bang Zainal Arifin untuk dapat memimpin doa. Ya, kalau mimpin doa harus susuk ya, jangan main-main. Iya, harus susuk baik. Silakan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Aris dan jajaran manajemen Pamabaya dan Bu Heidi perwakilan dari CPMD Head Office Jakarta. Pada kesempatan kali ini doa akan saya pimpin dalam agama muslim, mohon bagi yang non muslim harap menyesuaikan. Mohon dapat menundukkan kepala sejenak untuk berserah diri kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasyina wa alina minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu anna alail wa nahar waj'alna hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma alimna ta'wilal kitab, Allahumma atina hikmah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Malikul ya Kudus, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa sanak saudara kami, dan dosa rekan-rekan kami ya Allah, sehingga kami kembali ke fitrah yang sesungguhnya. Ya Allah ya Salamun ya Mukmin, berikanlah kepada kami, kepada keluarga kami, kepada sanak saudara kami, kepada rekan-rekan kerja kami, berikanlah keselamatan, kesehatan, fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Dzal Jalali wa Ikram, kepadamulah kami meminta, kabulkanlah doa dan harapan kami. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Raya.
Mohon diikuti. Tekad inovasi. Tak kenal lelah bercurah ide. Terus berjuang bersama tim. Pantang berhenti sebelum jadi. Nam nilai inti PAMA. Tim yang sinergis. Bertindak penuh tanggung jawab. Siap menghadapi setiap tantangan dan mewujudkannya. Perbaikan terus menerus. K3LH adalah cara hidup kita. Memberikan nilai tambah pada semua pihak terkait. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Ladies and gentlemen, welcome to Beyonce Homecoming 2018. Watch me throw it back. So much body, you want it so bad. If I like to taste, just know this is no race. With the stamina, you better show that. Do what I want, it don't matter what you say. Baja downtown, ooh la la la, ooh la. Widen up my waist, so they know that I don't play. If you ain't moving, then you stand in my way. 생각해 흔한 남들처럼 착한 척이 못하니까 착각하지 마 쉽게 웃어주는 건 날 위한 거야 아직은 잘 모르겠지 그저 원하면 test me 넌 불 보듯이 뻔해 만만한 걸 원했다면 I'll be done hit you with that 뚜루뚜루 Blackpink is the revolution. Revolution, 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 revolution. We like to party. 달고 별이 들면 춤추는 body. 끝이 없이 달려보자. We like to. Let's go, girls. Wanna have some fun? We go dum dum dum. Yeah, girls. Wanna have some fun? What you want, want, want? Girls. Wanna have some fun? We go dum dum dum. Yeah, girls. Wanna have some fun?
Nilai inti, inovasi, K3LH, karakter PAMA, champion spirit, champion spirit, champion spirit. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, yang pertama-tama yang terhormat Bapak Aris Tandiarang selaku Project Manager Site Pamabaya. Yang kami hormati Bapak jajaran manajemen Pamabaya. Dan yang terhormat Ibu Hedi Lianawati selaku perwakilan dari CPMDHO. Yang terhormat Ibu Alamanda Santika selaku pembicara Inkof tahun 2023. Yang terhormat seluruh rekan-rekan Pamabaya dan seluruh panitia Inkof tahun 2023 yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di acara Awarding Innovation and Core Value Convention Pamabaya tahun 2023. Kita beri tepuk tangan untuk semua. Baik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh manajemen dan panitia sehingga saya dapat diberi kesempatan untuk berdiri dan bertemu seluruh rekan inovator Pamabaya yang tentunya sangat hebat. Nah, di acara Inkof kali ini atau di awarding Inkof kali ini pada kesempatan yang baik, saya berdiri di sini mohon izin untuk menyampaikan seluruh rangkaian acara Inkof dari awal opening sampai di acara puncak pada hari ini. Di awal opening, seluruh rekan-rekan Pamabaya dan inovator memiliki semangat yang hebat dan antusias yang tinggi, terutama untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam acara Inkof tahun 2023. Sehingga pada akhirnya kita sampai di acara puncak ini, saya terus melihat bahwa semangat rekan-rekan Pamabaya ini tidak menurun, bahkan lebih hebat dari awal. Itu merupakan apresiasi dari kami panitia khususnya sebagai penyelenggara dan kami turut bangga karena prestasi-prestasi dan inovasi yang breakthrough dari teman-teman semua sehingga sampai pada acara kali ini kita berikan apresiasi bagi para inovator-inovator hebat di Pamabaya. Seperti yang telah kita ketahui, Inkof ini merupakan ajang inovasi bergengsi tahunan di Pamabaya yang melibatkan inovator-inovator hebat dengan ide-ide serta gagasan inovasi yang tentunya breakthrough dan impact to project. Ini merupakan ajang yang perlu kita lestarikan dan perlu kita junjung tinggi, di mana kita perlu membudayakan inovasi-inovasi ini untuk mencapai target di perusahaan atau achieve ke yang lebih baik lagi untuk performance set. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa di Inkof kali ini kontribusi dari teman-teman cukup meningkat daripada tahun sebelumnya. Di QCC non-teknik sendiri telah tersubmit 49 tim, QCC teknik 29 tim, QCP 17 tim, SS 10 tim, Design Thinking 3 tim, dan nilai inti 141 tim. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi ini merupakan growth yang sangat tinggi dari tahun sebelumnya dan alhamdulillah di tahun 2023 ini Pamabaya mendapatkan kuota untuk maju ke nasional paling tinggi senasional. Jadi ini merupakan apresiasi bagi Pamabaya dan kita harus buktikan bahwa di tahun ini Pamabaya tidak hanya berpotensi, tapi memang benar-benar kita harus menjadi juara dan dibuktikan secara nasional. Baik, mohon izin saya untuk ngetes suara dan semangat dari seluruh departemen yang hadir di acara ini. Untuk departemen OTD mana suaranya? Departemen Plan mana suaranya? Dari SM mana suaranya? Dari Operation mana suaranya? Dari Engineering mana suaranya? Luar biasa, memang semangat dari rekan-rekan Pamabaya ini sudah tidak diragukan lagi. Dan dibuktikan dengan kehadiran teman-teman di sini merupakan wujud dari semangat inovasi yang membara di tahun ini.
Kami dari rekan-rekan panitia juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak jajaran manajemen dan seluruh karyawan Pamabaya sehingga dapat membantu mensukseskan acara Inkof tahun 2023 ini. Dan pada kesempatan kali ini dari panitia mohon izin untuk memberikan apresiasi terhadap inovator-inovator hebat di Pamabaya khususnya di acara awarding pada hari ini. Kemudian kami juga dari panitia berterima kasih serta nantinya kita akan merayakan awarding ini supaya rekan-rekan Pamabaya memberikan semangat yang lebih membara terhadap inovasi-inovasi yang ada di Pamabaya untuk memajukan site performance kita. Dan yang terakhir dari kami, semangat dan be ready, let's get into the event and bring back the victory. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pamabaya 2023, yakin kita juara 1. Boleh sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Lade. Terima kasih. Wededeo. Oke, semangat. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya selaku perwakilan dari tim juri mengucapkan banyak terima kasih Pak buat semua teman-teman yang luar biasa. Jadi kalau melihat prediksi ini kira-kira nanti yang juara umum siapa ini di sini nih? Ya. Siapa yang juara umum? Plan kah? Coba mau ku dengar dulu suara kalian. Mana Plan ini? Mana? Engineering. Teman-teman operation? Oke. Baru kali ini Pak saya pakai kacamata di mata Pak. Biasa kacamata saya taruh di atas Pak. Karena yang minus otak saya Pak, bukan mata saya. Oke. Yang disampaikan Lani tadi, ada beberapa kriteria dari QCC teknik, QCC non teknik, QCP dan SS. Berikut juga dengan nilai inti. Jadi untuk informasi Pak Aris, kita di sini ada growth yang cukup signifikan, terutama di design thinking sampai di 200%. Yang sebelumnya di design thinking itu tidak ada, sekarang kita muncul, lumayan naiknya. Karena dari tidak ada jadi ada, gitu kan. Nah untuk yang nilai inti juga punya growth yang cukup tinggi. Dan QCC teknik kita juga ada growth sampai sekitar 110% untuk yang mengikuti acara inovasi. Nah, terlebih juga kami dari Dewan Juri cukup berterima kasih, sangat berterima kasih malah atas antusiasnya dan ketika docking untuk penentuan siapa yang menjadi pemenang itu seperti layaknya rapat DPR Pak. Begitu, berat Pak. Mana yang terbaik, mana yang juara 1, juara 2, juara 3 dari setiap kategori itu cukup terjadi perdebatan yang cukup alot. Karena kenapa? Semuanya bagus-bagus. Oke, tepuk tangan buat kita semua di sini. Ya, jadi Mbak Hedi kayaknya 12 kurang Mbak. Iya, apalagi kalau Mbak Hedi datang ke sini jadi 15 harusnya Mbak. Gitu, ya Pak Aris ya. Betul, apalagi kedatangan Pak Lamanda Santika ya kan. Nah, nambah lagi harusnya gitu. Dengan motivasi yang akan diberikan sama beliau, tahun depan kita harus lebih baik lagi dari sekarang. Oke, itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk total hampir dari QCC non teknik 49, QCC teknik 29, QCP 17, SS 10, nilai inti 141. Itu semua hasil kerja keras teman-teman semua. Ya, jangan pernah berhenti di sini dan yakin Pamabaya juara 1 bukan hanya slogan dan yakin kita wujudkan nanti di tahun ini. Terima kasih, semangat pagi.
Tes. Baik, semangat pagi. PAMA. Nilai inti. Inovasi. K3LH. Karakter PAMA. Oke, aplaus buat kita semua ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izinkan ya saya untuk mewakili CPMD, Corporate Planning Management Development Division pada saat ini menyampaikan apresiasi dan sekaligus motivasi buat rekan-rekan dan juga para pelaku inovasi-inovasi ya, inovator-inovator sekalian. Nah, kami ucapkan banyak terima kasih ya kepada Pak Aris selaku PM di Pamabaya dan juga jajaran manajemen site Pamabaya. Dan juga selamat datang ya kami ucapkan kepada Mbak Alamanda ya. Nah, juga terima kasih banyak nih saya ucapkan kepada rekan-rekan MD saya yang luar biasa, Mas Iwan, Mbak Lani, sama Mbak Iin ya yang selalu memberikan support buat teman-teman MD. Jadi mereka jadi tiga sekawan itu ya. Nah, juga kepada seluruh champion agent ya, agen-agen PDCA agent ya, kemudian innovation agent dan juga sistem agent yang bisa membuat sehingga inovasi-inovasi Pamabaya semakin meningkat ya, dan acara hari ini bisa terselenggara dengan baik. Juga terutama special thanks ya, terima kasih banyak dan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan inovator Pamabaya ya, buat bapak-bapak ibu sekalian. Luar biasa ya, ini kurang lebih ada 400-an ya, kurang lebih ya, luar biasa ya. Dan selama 2 tahun ini diselenggarakan di Hotel Mercure ya Pak Aris ya. Luar biasa lah Pamabaya ya. Saya senang sekali ya bisa hadir di sini. Oke. Baik, mungkin sedikit ya yang ingin saya sampaikan. Nah, kalau di head office kami biasa menggunakan slide ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang ada slide-nya nih. Oke, kalau kita lihat tema yang diusung ya tahun ini di INCOF 2023 adalah Speed, Agile, Precision. Ya, jadi kecepatan ya artinya jangan sampai kita kehilangan momen ya. Kita lakukan bagus tapi kalau momennya udah lewat jadinya ketinggalan ya. Jadi kecepatan itu sangat penting ya. Agile, kelincahan, ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa jeli melihat adanya peluang ya di setiap tantangan dan bisa lincah gitu ya. Kemudian precision, tentunya akurasi ini menjadi satu hal yang sangat penting ya. Nah, kalau kita lihat ya tema kita, tema besaran ya, kemudian nanti yang akan dibawakan pada Business Talk ya oleh Mbak Alamanda. Nah, sebenarnya satu keyword yang bisa kita simpulkan di sini adalah innovation ya. Jadi bagaimana kecepatan, kelincahan dan akurasi itu semua juga harus tertuang dalam bentuk inovasi supaya kita tidak terdisrupt ya. Organisasi-organisasi besar banyak yang terdisrupt ya. Tentunya kita tidak mau PAMA sebagai organisasi yang besar, big company itu juga sampai terdisrupt. Makanya acara-acara seperti ini menjadi hal yang sangat penting untuk bisa dilaksanakan di setiap job site. Oke, kalau kita lihat ya, disruption adalah inovasi. Nah, ini mungkin saya kutip dari Renald Kasali ya. Beliau membuat sebuah buku ya terkait disruption. Ya, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, disrupsi itu adalah hal yang tercabut sampai ke akarnya. Artinya suatu hal yang sangat membahayakan, ya, sangat fundamental, ya, bisa menyebabkan kerusakan sampai pada seluruh tatanan yang ada. Ya, sehingga hal ini tentunya sangat membahayakan. Ya, ini dibandingkan year to date Juni juga tahun lalu. Jadi Juni ke Juni. Nah, untuk design thinking juga sudah ada 2. Tahun lalu kan belum ya. Nah, ini luar biasa. Nah, EIC-nya sedikit menurun nih.
Ya, tahun lalu di 2110%, sekarang EIC-nya di 1733. Ya. Nah, tapi peningkatannya tadi ya, di jumlah KCP, KCC, dan juga EICTM. EICTM-nya artinya makin banyak yang terlibat. Nah ini ada peningkatan ya, dari 68% ke 74%. Jadi sudah makin banyak yang terlibat dalam berinovasi di Site Baya. Nah terima kasih banyak ya. Nah ini tentunya saya ucapkan sekali lagi, terima kasih banyak atas support yang diberikan, kebijakan Pak Aris, dan juga seluruh Bapak ya di manajemen Site Baya tentunya yang mendukung ya, sehingga teman-teman ini bisa berinovasi. Juga kepada change agent, kepada rekan-rekan MD saya ya, Mas Iwan, Mbak Lani ya, ini juga yang sudah luar biasa lah memfasilitasi teman-teman inovator-inovator ya. Nah ini kami tunggu ya, kami tunggu. Tadi ada 12 tim ya, kuotanya ini ya, 3324 ya. Tadi kurang ya Bang Togar ya? Nah berikutnya kita tunggu nih 12-12-nya ya, semoga bisa menang nanti di konvensi PAMA ya. Oke, welcome ya, kita tunggu di PAMA Head Office. Semoga 12-12-nya masuk nih Bang Togar ya. Oke baik, mungkin demikian sedikit penyampaian apresiasi dari saya kepada PAMA Site Baya, luar biasa dalam melakukan pertumbuhan inovasi. Kita tunggu di head office, kita tunggu di Jakarta ya teman-teman ya. Kita tutup, semangat pagi. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Heidi Lianawati. Terima kasih banyak Ibu untuk semangatnya pagi hari ini. Jauh-jauh dari Jakarta ya. Dan ditunggu nanti pemenangnya di Jakarta juga seperti kata Ibu Heidi. Betul sekali, orang Jakarta udah nggak ibu kota soalnya sekarang. Iya, mohon maaf ya. Kita, orang Jakarta, orang daerah ya sekarang sorry, ya. Sekarang udah nggak ibu kota, sekarang pindah ke sini. Sombong dikit kita ya. Sudah nggak ibu, jadi mama kota. Ya mama kota, ibu kota. Nah sekarang kita undang juga nih untuk kembali memberikan sambutan. Boleh sombong sedikit? Boleh sombong. Karena beliau ada project manager untuk PAMA Baya, berarti artinya PAMA Ibu Kota ya. Betul sekali, PAMA Ibu Kota. Langsung saja kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Aris Tandiara. Semangat pagi. Kita ulangi, semangat pagi. Ya, pertama-tama ya kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkatnya sehingga pada hari ini kita bisa hadir semua sehat. Ya, lancar perjalanan dari dari Kota Bogor ke Ibu Kota Negara katanya. Di Separi kami, Mbak Alamanda dan Bu Hedi. Ya, pertama-tama saya agak kaget juga karena kemarin itu Hedi ruangan kami kosong ya, Pak siapa ya, Iwan atau Togar bolak-balik nyari mana Iin sama Lani ya, kok hilang gitu loh. Satu harian kami cari-cari dari lapangan kok nggak ada. Ternyata mereka mempersiapkan sesuatu yang luar biasa hari ini untuk teman-teman semua. Ya. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Hedi dari PAMA Jakarta, Mbak Alamanda. Kalau nggak salah udah kedua kali saya ikut dulu di Bali ya, sama Hedi ya, udah talk show kita di PAMA, kemudian rekan-rekan PAMA Department Head dan semua rekan-rekan PAMA inovator yang saya banggakan. Ya. Luar biasa tadi sudah panjang lebar ya, Hedi udah berbicara tentang skala corporate kita dan terutama kita bagaimana hubungannya kita di site. Ya. Tahun lalu Hedi kalau kita cerita ya, KPI-nya Iwan itu tercapai tuh, cukup bagus kan. Tapi kalau lihat KPI site kita loh kok merah gitu loh. Akhirnya ya kita main banyak-banyakan ternyata kan. Yang penting ciptakan akuisisi, ciptakan sel nilai inti dan lain-lain banyak tetapi tidak align kepada performance project. Ya. Kemudian kita kumpul, ketemu teman-teman semua lah, ini 400-an seperti apa. Akhirnya mereka buat dan kalau lihat growth-nya KPI berapa Hedi ya, PAMA Baya? 23-20% ya? Ya luar biasa, jadi
growth kita KPI-nya itu dari tahun lalu sampai kalau year on year Juni kemarin ditutup sama Hedi tumbuh kalau nggak salah 20-23%. Ya terima kasih teman-teman. Ya tadi udah dipresentasi detail oleh Hedi. Mudah-mudahan besok Pak Martono udah transfer ya. Nah gitu. Oh hari ini nanti lihat rekeningnya hari ini ya. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman semua hari ini ya Anda patutlah ya mendapatkan apresiasi ini karena Anda telah berbuat yang banyak buat proyek kita ya. Seperti kita ketahui proyek kita itu ya kalau Heidi tadi itu ngomong untuk bisa perusahaan seperti itu maka insan-insan di dalam harus champion gitu kan Heidi ya. Untuk bisa champion, untuk bisa dapat sebagai tim yang agile, kemudian speed, presisi itu kan memang orang yang harus luar biasa. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman. Luar biasa. Silakan. Ini adalah apresiasi manajemen buat teman-teman semua, terutama buat panitia. Ya, Lani terima kasih. Saya kaget juga kok Lani ternyata ketua panitia. Tapi isinya tadi itu materi presentasinya Lan. Jadi kata Lani pesan sponsornya mungkin nggak usah presentasi, langsung lulus kan tahun ini. Ya gitu kan. Ya. Di belakangnya pelatihnya ada Iwan, ada Iin dan teman-teman semuanya. Dan juga tidak lupa terima kasih untuk tim fasilitator, teman-teman DPT yang selalu membimbing rekan-rekan semua. Dan yang luar biasa, ketua Dewan Juri kita, yang kita, banyak fansnya, Bang Togar ya. Yang walaupun katanya juara catur sekitar, tapi lawan sama Anissa langsung kalah kan. Ya, ternyata cuma cerita doang katanya. Ya. Mungkin itu, terima kasih teman-teman. Semangat pagi. Pamabaya 2023, yakin kita juara 1. Langsung saja kita undang untuk bergabung bersama Caca hari ini karena bakal ada sesi yang luar biasa. Kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Bang Apul Genting. Selamat bertugas, silakan. Baik, Bang Apul ya kita duduk dulu ya. Jadi hari ini yang bertugas untuk sesi talk show kali ini adalah Caca dan Bang Apul. Dan spesial hari ini, Bang Apul ngomong dong biar kelihatan kerja Bang. Mbak dulu aja. Malu-malu dianya ya. Oke, Bang Apul sehat? Sehat. Sehat. Kali ini bertugas sebagai moderator. Sudah dipersiapkan pertanyaannya? Nah ini ada beberapa pertanyaan buat Mbak Ala nanti. Iya, kalau gitu, kalau sudah siap, moderatornya sudah siap. Ini yang hadir di sini sudah siap? Sudah siap? Kok gak ada suaranya? Assalamualaikum. Sudah siap? Siap. Kalau gitu langsung saja kita akan undang untuk membagikan ilmunya kepada kita semua sebagai narasumber kita di sini, keynote speaker kita. Beliau adalah CEO dari Binar Academy. Wajahnya cantik, pasti teman-teman sudah pada browsing beliau ini siapa. Langsung saja kita undang untuk dapat bergabung di panggung megah ini. Kami undang kesediaan kepada Kak Alamanda Santika. Oke, sudah ada Kak Alamanda di sini. Jadi mohon teman-teman perhatikan karena kita punya 3 hadiah yang akan kita bagikan bagi yang bertanya dengan pertanyaan terbaik nantinya atau dari Kak Alamanda yang akan melempar pertanyaan kepada teman-teman. Jadi mohon diperhatikan pemaparan kita ya. Kak Alamanda apa kabar, sehat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Pertama kali datang ke Samarinda? Ke Samarinda udah kedua kali. Udah kedua kali. Selamat datang di ibu kota. Selamat datang di ibu kota. Iya, apa rasanya sekarang jadi daerah? Pertanyaannya, karena kita ya pasti ya, Kak, kita tuh punya mitos di sini. Kalau sekali ke Samarinda minum air Mahakam pasti akan kembali lagi. Terbukti ya, udah kedua gitu ya? kalinya. Udah datang. mesti minum air dulu. Iya, air gitu. Mahakam itu akan datang lagi. Terbukti ini udah kesekian kalinya kan datang ke Iya, sini. Nanti akan lebih sering karena jadi ibu kota. Asik, iya. itu terus ya. Saya mau buka kos-kosan cepet-cepet di sini kayaknya. Iya bisa ya, lahannya terbuka lebar. Kayaknya Bang Apul mau ngomong sesuatu apa Bang?
bisa diulang lagi tadi yang nanya banyak, dapat hadiah banyak ya? Iya benar. Saya banyak loh Mbak. Oh jangan. Jangan. Itu tugas moderator. Baik Kak Alamanda, boleh kita mulai aja langsung pemaparan Boleh kita? dong, boleh Karena banget. lihat Bang Apul udah punya banyak pertanyaan katanya. Iya nih kayaknya nih. Iya Bang Apul boleh disampaikan, mungkin kita pancing dulu pertanyaan pertama ya untuk Kak Saya dulu, Alamanda. Mbak. Ya, Boleh silakan. oke. Sebelumnya selamat datang Mbak Terima Ala. kasih Bang Apung. Ya nggak nyangka sih Pak Aris bisa langsung duduk di samping seorang CEO Pak. Iya. Saya juga nggak nyangka loh orang Pama kok lucu banget ya Bang Apung. Beneran loh? Kayaknya karena di sini kebanyakan cowok-cowok ya Bang Apung. Bener, ya? Mbak. Kalau Tapi- cewek kan, kalau cowok-cowok kan adanya kan jokes bapak-bapak kan jarang ya ada Bener. jokes ibu-ibu ya. Iya, bener, Mbak. Kalau ibu-ibu senangnya gosip soalnya. Tapi udah banyak loh Mbak di 2023 ini. Iya yang ya, cewek juga ada perempuannya banyak, udah Mbak. makin banyak Bener, ya. Mbak. Keren. Ada tadi yang kecil-kecil cabai rawit ya Pak? Iya. Mbak Lani Lani. Yang luar biasa. Ya, lanjut, Sampai Pak, sampai silakan, lupa dia mau nanya apa ya Bang Apul. Oke Mbak Ala, jadi kalau boleh cerita sebelum acara ini dimulai kan panitia bilang nanti gue starnya Mbak Ala gitu kan. Kemudian saya coba searching lah, Mbak Alamanda ini siapa sih? Nah begitu saya searching, langsung di interface Google itu muncul foto Mbak Ala besar, kemudian beberapa prestasi-prestasi. Nah saya coba searching nama saya Mbak, Apul Ginting. Yang muncul TikTok, Instagram. Gak usah dibandingkan, gak usah dibandingkan. Jadi saya baca-baca memang sangat luar biasa Mbak Banyak Ala. prestasinya ya kan. Benar Mbak Caca, benar. Nah yang mau kita tanya nih Mbak Ala, saya kan sudah baca nih profiling Mbak Alamanda. Ya. Mbak Ala itu sejak kecil Mbak Caca sudah suka matematika. Nah kalau saya ya sampai saat ini juga mungkin itu kan suatu pelajaran yang sulit ya. Iya, sulit. Jarang yang menyukai, lebih suka olahraga, kesenian gitu ya. Nah Mbak Ala ini juga senang dengan hal-hal yang baru, rasa ingin taunya besar. Nah yang pengen di-sharing Mbak, rasa ingin tahu yang besar, menyukai hal-hal yang baru, ini tercipta karena lingkungan atau memang sudah bawaannya Mbak, dari Iya. lahir gitu Mbak Ala? Mungkin itu Mbak, pertanyaan pertama Mbak Ala. Siap. Iya, terima kasih Bang Apung. Mungkin ada faktor bawaan orok juga sih Bang Bawaan Apung orok, ya. Tapi mungkin memang selalu saya cerita mengenai bagaimana saya dibesarkan gitu ya Bang Apung. Bisa dibilang saya lumayan berada di keluarga yang privilege gitu ya bahasanya anak-anak sekarang gitu. Dimana memang orang tua saya itu sangat open minded gitu. Kayak dulu tuh saya nggak suka main boneka gitu, tapi maunya main Tamiya, main mobil-mobilan gitu ya. Terus kayak dinamo Tamiya tuh sampai dikilik gitu ya. Ada pasti ngerti lah ya Gitu, bahasa Mbak, ya. ya. Gitu kan. Jadi karena mereka tahu saya anak perempuan tapi nggak dipaksa untuk main-mainan perempuan gitu ya. Jadi karena buat saya boneka tuh nggak bisa dibongkar gitu. Tapi kalau misalnya mainan mobil-mobilan tuh kan bisa dibongkar sampai dalam-dalamnya gitu. Jadi mungkin satu itu faktor dari orang tua yang sangat mendukung anaknya mau explore apapun yang dia suka gitu. Karena saya juga kalau disuruh belajar biologi tuh saya nggak suka banget gitu. Nggak ada sama sekali rasa ingin tahu di bidang biologi gitu ya. Nggak ada rasa ingin tahu, nggak ada rasa curiosity di biologi gitu. Tapi dari dulu emang matematik tuh sesuatu yang yang sulit untuk di-solve, jadi ada challenge-nya gitu kan ya. Jadi kenapa saya suka di bidang itu. Jadi memang saya selalu bilang kayak lingkungan itu sangat berpengaruh sekali gitu kan. Dan juga saya waktu SMA itu juga kebetulan sekolah di sekolah yang mungkin lumayan bagus gitu ya. Namanya Alizar Pondok Labu, udah menciptakan 2 menteri yaitu Mas Nadiem Makarim sama baru aja Mas Dito. Sekarang masih itu, ada sekolahnya Mbak? Masih ada, Oh, masih itu ada. dua-duanya lulusan Alizar Pondok Labu. Dan Perkenalkan nama saya Imam Bayudowi dari Plan 2. Ya Mas Imam. Mas Iwan. Yang mau saya tanyakan, haruskah inovasi itu berupa digitalisasi? Udah cukup. Iya. Oke. Oh, cukup singkat, padat dan jelas. Bagus, Inovasi saya suka itu- pertanyaan singkat ini. Iya benar singkat tapi jelas karena berbicara mengenai digitalisasi hari gini semuanya serba digital. Iya. Tapi apakah inovasi itu harus digital ya? Iya. Bagaimana Kak? Jawabannya
tidak sama sekali gitu. Karena itu yang tadi saya ceritain sedikit kegagalan saya waktu pertama kali ngebantuin digital transformation. Ternyata memang banyak banget orang yang datang ke saya bilang saya mau bikin super app gitu kan. Karena kayak ngikutin yang lain punya super app gitu. Tapi ya tadi itu ya kayak ternyata pemikiran itu salah banget gitu. Karena makanya akhirnya Binar itu dari kita ngebantuin advising untuk membuat aplikasi digital, akhirnya kita jadi shifting malah ke training gitu ya, dan training workshop gitu. Karena ternyata yang harus di-equip dulu itu adalah kita meng-upskill orang-orang internalnya dulu gitu kan, supaya punya bahasa yang sama kayak sekarang Bapak Ibu udah ngerti tentang design thinking gitu kan. Mungkin itu hal yang baru tapi memang itu yang dibutuhkan sekarang, cara berpikirnya gitu kan. Jadi akhirnya kita pivot gitu ya, kita meng-equip dulu orang-orang internalnya, kemudian kita cari champion-championnya gitu kan untuk mereka yang akan menjadi penggeraknya gitu ya. Karena dalam transformasi itu juga butuh penggerak-penggerak ini untuk bisa yang orangnya tuh pantang mundur gitu ya. Untuk karena yang namanya transformasi itu, digitalisasi itu challenge-nya akan banyak banget gitu kan. Karena merubah banyak hal yang selama ini kita lakukan sehari-hari gitu. Jadi kita cari dulu championnya, baru abis itu kita juga masukin orang-orang baru gitu. Kita bantu untuk ngerekrut orang-orang baru dari luar yang bisa membawa hawa baru juga gitu ya. Jadi that's how we're doing digital transformation. Dan again at the end of the day sebenarnya goalnya adalah mentransformasi perusahaan, bukan cuman mendigitalisasi perusahaan gitu ya. Karena digital transformation juga require a lot of strategic changes gitu ya. Kayak contohnya mungkin kayak KPI kita bisa sangat amat berubah banget gitu. Bahkan kalau kita di digital startup kita udah nggak pakai KPI lagi, tapi kita pakai OKR gitu kan, Objective Key Result gitu. Karena di saat kita menggunakan Objective Key Result, kita bisa lebih tahu lagi sebenarnya apa yang kita kerjakan ini itu tuh nyambung ke objektif perusahaan yang mana sih gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang butuh banyak perubahan banget gitu, bukan cuman sekedar digital. Memang kalau kita ngomongin digitalisasi itu lebih ngebantu kita dari sisi itu tadi ya, data gitu kan. Karena sekarang semua pekerjaan itu sudah bisa diukur. Bahkan saya suka bilang pekerjaan desainer kalau di dunia saya gitu ya. Desainer kalau zaman dulu tuh dilihatnya dari oh ini desainnya bagus kata bosnya gitu kan. Tapi belum tentu kata customer. Sekarang pekerjaan desainer aja tuh bisa terukur dari mana? Dari sesimpel kalau kita di dunia retail ya Bapak Ibu, kayak kita ngeluarin poster nih yang kita post di Instagram gitu kan. Nah post itu banyak engagementnya, banyak like-nya apa enggak gitu. Kalau enggak berarti desainernya kurang ngerjainnya gitu kan, kurang baik ngerjainnya. Jadi semuanya sekarang terukur. Jadi makanya kayak digitalisasi itu sebenarnya membantu kita untuk mengukur, yang akhirnya balik lagi dari pengukuran-pengukuran ini akhirnya kita bisa mengimprove berbagai macam hal. Desainer sekarang udah bisa dibilang kayak, nih kamu punya poster engagementnya kurang bagus gitu, coba dicoba lagi. Dan sekarang bahkan kayak desainer tuh udah nggak bisa dibilang kayak yang bagus nih seperti ini, tapi yang bagus kata customer itu yang seperti apa gitu ya. Jadi sekarang dunia itu semuanya harus balik lagi ke customer. Kadang-kadang saya benci banget ngelihat kayak tim saya kalau bikin postingan-postingan yang jokes-jokes nggak jelas gitu kan. Tapi ya sekarang how to engage with the audience tuh kayak gitu. Jadi mau nggak mau memang kita harus ke sana. Tapi satu hal yang juga diingetin yang saya belajar di Bluebird adalah jangan pernah lupakan juga
jati diri perusahaan kita itu seperti apa gitu. Makanya waktu Bluebird kena serangan Gojek gitu ya, pemikiran mereka bukan cuman bikin aplikasinya, karena waktu itu Bluebird sebenarnya udah ada aplikasinya, bahkan sebelum Gojek itu punya aplikasi gitu. Dan waktu itu Bu Noni bilang jangan lupa bahwa jati diri kita, jangan kita cuman akhirnya keikut-ikut, oke Gojek punya apa, kita harus punya semua produknya gitu kan. Tapi benar-benar balik lagi ngelihat sebenarnya problems kita apa internally dan problems customer sekarang itu apa gitu ya. Dan sampai sekarang alhamdulillah Bluebird masih survive dan sampai sekarang bahkan kita kemarin baru aja bagi-bagi dividen gitu kan. Dan bahkan sekarang kita ngelihat behavior di mana orang-orang kembali ke Bluebird gitu ya, karena harganya juga udah sangat kompetitif dibandingkan dengan yang online gitu. Dan yang paling penting juga adalah kualitas gitu kan ya, kayak dari dulu orang selalu ingat kalau Bluebird itu adalah kualitas, mobilnya nggak bau, mobilnya bersih, semuanya terstandarisasi, akhirnya orang kembali lagi gitu ya. Jadi itu mungkin sebanyak bukan sedikit dari saya. Kesimpulannya berarti semoga terjawab ya. Inovasi tidak harus digital Mbak ya. Iya betul. Itu adalah nilai plus saya. Iya, dan tadi yang menarik juga dari Kak Alamanda menyampaikan bahwa masalah yang ada di luar, masalah yang kebutuhan customer itu apa dan masalah internal kita apa, itu dijadikan satu, akhirnya menemukan inovasi ya. Iya. Digabungkan, yaitu pengetahuan dari luar, eksternal, pengetahuan internal digabungkan jadi satu, muncullah inovasi. Iya, Jadi ya, mungkin silakan nambahin dikit ya Mbak Caca, ngomongin tadi itu, jangan lupakan juga inovasi itu sangat erat dengan kolaborasi gitu ya. Udah bukan zamannya lagi competition gitu ya. Karena sekarang saya di Mandiri Capital itu anak perusahaannya Mandiri, sama seperti Astra juga punya gitu ya. Kita bergerak di venture capital, kita invest banyak ke perusahaan-perusahaan financial technology dan non-financial technology juga sekarang. Dan yang kita lakukan adalah kita ngeliatin startup-startup teknologi ini apa yang bisa kita gunakan untuk menambahkan income, tapi juga bagaimana nge-cut cost kita gitu kan ya. Contohnya investment kita masuk ke Privy ID misalnya ya. Privy ID itu perusahaan digital signature dan itu diimplementasi ke dalam Bank Mandiri gitu kan. Dan hal-hal seperti ini yang kita lakukan sinergi yang kuat banget kepada yang mungkin dulu mikirnya adalah ini adalah calon disruptor kita, tapi justru bagaimana kita bisa merangkul mereka. Yang kita pikirkan adalah di saat kita invest ke mereka, mereka bisa masuk ke dalam ekosistem kita dan akhirnya valuationnya mereka juga naik karena kita udah punya ekosistem yang besar juga di Mandiri Group, sehingga akhirnya kita punya capital gain juga lebih tinggi lagi gitu. Jadi ini salah satu contoh ya, kolaborasi nggak lepas juga sama waktu Bluebird akhirnya kolaborasi sama Gojek gitu kan ya, dan sebalik ya gitu. Jadi itu yang kita harus perlu juga, bahwa inovasi jangan menutup diri untuk kolaborasi. Kalau kata Bu Noni Purnomo waktu dihajar sama Gojek, daripada kita lawan mereka, kita tahu kita nggak bisa ngelawan mereka, jadi kita ikut aja sama mereka gitu. Iya, jadi inovasi tanpa harus meninggalkan kolaborasi dan ingat jati diri ya. Yes. Kalau Amanda masih ada satu penanya lagi, boleh tadi teman kita, banyak ternyata ya. Mas Orto, jadi silakan. banyak nih. Sudah panas. Ya baik, Mas Orto, silakan. Mbak. Oke boleh, teman-teman boleh dibantu mikrofonnya. Ya, berikan mikrofonnya, boleh diserahkan. Siapa Bang Apul? Mas Orto. Mas Orto. Mas. Ya, silakan. Oh Ardianto, salah. Ardianto, baik. Silakan. Salah lihat. Salah lihat. Oke, semangat pagi. Pagi. Mbak Manda izin bertanya ya. Jadi saya tertarik dengan proses disrupsi bisnis. Karena kalau digitalisasi itu kan identik akan mendisrupsi bisnis konvensional. Identiknya seperti itu. Ya salah satu contoh
sekarang ada Netflix yang itu mendisrupsi bisnis mungkin persewaan VCD gitu kan. Di 2025 kemungkinan kita akan dapat bonus demografi ya, di mana pekerja yang produktif kita akan lebih tinggi seperti itu. Apa sih yang diperlukan additional skill untuk teman-teman ya saat ini di usia yang masih produktif? Terus yang kedua, mungkin sekarang tren bisnisnya adalah yaitu ya disrupsi bisnis karena digitalisasi. Salah satunya ya mungkin sekarang sudah banyak bank digital ya, atau bank konvensional BCA sudah ada juga mereka Blue yang bergerak di bank digital kan seperti itu. Kira-kira bisnis apalagi dalam waktu dekat yang kemungkinan akan terdisrupsi seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hartono tadi ya? Ardianto. Iya, Terima kasih banyak. Kalau ngomongin, ini bukan karena saya lagi ngomong di PAMA ya, tapi saya selalu ngebawa mengenai sustainability gitu kan. Memang this is going to be the next disruption in the world, which is adalah renewable energy dan kawan-kawannya gitu. Jadi sebenarnya itu yang akan wave baru yang akan datang lagi, karena semenjak 5 tahun yang lalu saya ke Paris gitu ya, ke Geneva gitu ya, itu udah selalu yang diomongin masalah itu gitu kan. Kadang-kadang Indonesia tuh agak-agak telat kayak 10 tahun lah gitu ya, kayak waktu ngomongin digital skills di US sudah 10 tahun yang lalu udah ngomongin UI UX designer. Di Indonesia tuh kayak kita baru booming tuh di 2017 seorang baru ngerti gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu yang bakalan terjadi sebentar lagi, dan ini yang harus kita persiapkan bersama-sama gitu kan. Kayak saya ngelihat ESG ini bukan seharusnya menjadi kayak tanggung jawab perusahaan untuk menuju ke sana. Tapi kita ngelihat juga sebenarnya dari sisi bisnis gitu, karena itu yang akan mendisrupt the whole system gitu kan. Jadi harusnya ngelihat ini sebagai potensi bisnis baru justru gitu ya, bukan cuman sebagai kayak responsibility kita kepada this planet gitu kan. Nah itu satu ya mengenai disruption. Kemudian tadi ngomongin pertanyaannya lebih kemana lagi Mbak Caca? Kok aku tiba-tiba blank ya? Ke additional skill. Oh additional skills, benar. Ini bukan karena aku orang digital juga ya, cuman ya karena aku banyak melihat angle itu gitu ya. Kayak di Binar kan kita memang fokusnya itu kan mengenai digital skills, digital mindset, kita banyak bantuin perusahaan-perusahaan untuk meng-upskill karyawan-karyawannya. Contohnya salah satunya adalah Bank Mandiri, sampai sekarang Livin aplikasi mobilenya Mandiri yang baru itu lahir, bisa dibilang digital banknya Mandiri itu lahir, Livin gitu ya. Itu kita meng-equip banyak orang-orang bisnis ataupun dari berbagai macam tempat itu dengan digital skills. Digital skills itu bukan cuman kita mikirnya jadi software engineer gitu ya, tapi lebih kepada yang banyak kita ajarin adalah thought process. Salah satunya yang Bapak Ibu udah lakuin design thinking gitu kan. Itu salah satu part of the digital skills sebenarnya. Terus kayak misalnya Agile, Scrum itu juga part of digital skills gitu. Dan hal ini yang akan terus berkembang gitu ya. Karena kalau kita ngomongin ya ChatGPT gitu ya, bakalan bisa banyak menghajar banyak pekerjaan. Tapi selalu saya bilang yang bikin ChatGPT siapa? Kalau bukan orang-orang digital gitu kan. Kebetulan juga saya lulusan AI, jadi kayak kadang-kadang ada agak-agak bias ya, karena jadi saya pro AI banget gitu kan. Tapi balik lagi, sekarang pun di setiap perusahaan dituntut untuk berinovasi. Ya thought prosesnya
kebanyakan semuanya ada di dalam digital skills. Bahkan kalau saya ngeliatin tren-tren di US gitu ya, orang finance itu harus udah bisa coding Python sekarang. Orang HR itu udah bukan lagi ngurusin offering letter, udah bukan lagi ngurusin onboarding, tapi mengolah data dengan Python coding gitu. Jadi akhirnya digital skills ini akan menjadi dasar skill kayak kita pakai komputer gitu ibaratnya gitu. Karena semuanya udah harus bisa mengolah data gitu. Tapi itu satu hal, tapi yang selalu saya juga ingetin adalah sebenarnya yang harus kita punya adalah skill learn how to learn gitu. Ini yang kita bangun banget di Binar, di semua workshop kita, di semua training kita, di sekolah kita untuk sebenarnya mengequip orang bagaimana sih setiap orang itu punya cara belajarnya masing-masing. Karena di saat kita udah bisa menemukan cara belajar kita masing-masing dan udah lebih gampang untuk kita belajar sesuatu hal yang baru. Karena belajar digital skills aja sekali itu pun nggak cukup. Karena yang namanya teknologi itu akan terus berkembang cepat banget gitu. Kita tuh di teknologi belajar satu bahasa pemrograman itu paling cuman kepake 2 tahun. Abis itu tahun ketiga udah berubah lagi, jadi mau nggak mau kita harus punya the skill which is adalah learn how to learn gitu. Dan kayak saya gitu ya, saya memahami bahwa saya orangnya bukan orang mendengar gitu ya. Saya nggak bisa dengerin podcast, saya harus membaca atau paling nggak visual gitu ya, nonton gitu ya. Kalau saya nonton YouTube, nonton podcast pun juga harus ada tulisannya. Karena saya kebanyakan emang dari kecil itu sukanya membaca gitu. Dan itu satu hal cara belajar yang saya suka. Kemudian dari situ saya tahu gitu ya, kalau saya baca satu buku, ada keyword-keyword baru yang muncul di buku itu menjadi keyword pembuka saya untuk ke dunia yang lain gitu ya. Kayak waktu saya mempelajari tentang UI UX, kok di situ ada satu keyword yaitu neuroscience. Akhirnya dari situ saya mempelajari lebih dalam tentang neuroscience, akhirnya saya mempelajari lagi tentang brain manusia karena ternyata itu yang dipakai untuk kita mengetahui tentang customer behavior gitu ya. Jadi cara-cara itu yang saya udah tahu caranya gimana dan saya biasanya juga belajar itu senangnya di saat saya ketemu problem lagi, balik lagi kayak sekarang saya lagi ngambil kelas di Harvard tentang finance karena itu salah satu problems yang lagi saya hadapi banget gitu kan. Tahun lalu saya ngambil marketing di Stanford karena saya lagi curious banget kayak gimana sih nge-crack marketing branding itu ke orang-orang gitu kan ya. Jadi start from my problems dan akhirnya saya mencari tahu hal baru tersebut gitu. Nah, jadi ini salah satu contoh aja menggambarkan bahwa bagaimana kita harus mempelajari bagaimana cara kita belajar gitu. Panjang ya jadinya. Gak apa-apa Udah tapi lebih bagus dari sekali 50 ya. menit. Dari sini aja kita tahu bagaimana caranya kita menemukan inovasi-inovasi baru. Dari satu masalah yang dipecahkan bukan hanya di permukaan tapi sampai ke dalam. Itu malah justru melahirkan ide-ide baru. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk kita semua, luar biasa. Ya ternyata dari sini pun sebenarnya jadi banyak pertanyaan. Tapi karena keterbatasan waktu, Bang Apul ingin menyampaikan sesuatu apa Bang? Oh oke. Mungkin ini the last question. Mas Iwan. Iya sebagai penutup ya, sebagai penutup juga ya. Sekarang Ya. rame. Gimana Bang Apung? Mbak Ala pernah di Gojek Mbak ya, dan Iya. posisinya posisi penting lah. Wah ini pertanyaan media nih kayaknya yang mau ditanyain. Sebagai VP di People and Culture Mbak ya. Di produk terus Di produk. pindah ke people and culture. People and Culture. Nah di PAMA saat ini based on teori generation Mbak. Kita di sini sudah bercampur banyak dari Gen X, Gen Y, Gen Z, Gen Alpha, mungkin ada juga. Kalau Mbak Ala masuk Gen Y ya Mbak ya? Saya Gen Alpha maunya. Oh maksudnya maunya Gen Udah Alpha. sosok pengen muda ya. Nah metode apa Mbak yang bisa kita gunakan
agar variasi generasi dalam kita bekerja itu bisa sinergi, sehingga motivasi rekan-rekan dengan gap generation ini bisa tetap baik, Mbak. Itu sih yang pengen kita di-sharing sama Mbak Ala. Ini merupakan pertanyaan terakhir juga Kak, dan termasuk kita juga minta closing statement dari semua yang telah disampaikan. Boleh Kak Alamanda? Iya, siap. Metodenya cuma satu sebenarnya, adalah empathy. Kalau Bapak Ibu ngomongin design thinking, ngomonginnya empathy juga. Sama di leadership sebenarnya empathy juga Bang Apung gitu. Karena saya juga sekarang itu lagi mencoba memahami Gen Z. Karena bahkan buat millennials aja ngadepin Gen Z itu udah berbeda gitu kan. Kayak PA saya yang duduk di sini juga dia Gen Z gitu kan. Dan Gen Z itu lebih pengen instan. Gen Z itu lebih pengen ngomong gitu kan. Lebih berekspresif dibandingin generasi saya gitu ya. Kalau saya masih kayak ada takut-takutnya sama bos gitu kan. Kalau Gen Z sekarang kalau dia mau apa ya diomongin aja gitu kan. Nah jadi tapi saya ngelihat ini bukan sebagai kejelekannya Gen Z gitu ya. Tapi justru ini yang harus kita gunakan untuk kalau di dunia saya, di dunia retail gitu ya. Gen Z ini lebih ngerti how to engage another Gen Z gitu kan. Customer kita sekarang ya kebanyakan udah Gen Z gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tolong follow TikTok saya ya, Alamanda Shantika. Di situ saya banyak share juga mengenai digital transformation, mengenai produk gitu ya. Dan itu juga yang ngebantu untuk ngebikin konten-konten itu tim saya yang Gen Z gitu. Karena mereka yang ngerti kan gimana berkomunikasi dengan Gen Z gitu. Jadi tinggal bagaimana kita bisa put our empathy satu sama lain. Itu yang paling penting sih, karena setiap generasi itu saya percaya punya karakteristik dan juga punya kekuatannya masing-masing. Contohnya kayak kami ini di millennials itu bergeraknya lebih cepat mungkin daripada generasi, saya nyebutnya kolonial mulu ya, Gen X gitu ya. Mohon maaf bapak-bapak, bapak-bapak yang udah berubah terutama dengan Gen X gitu ya. Kita biasanya lebih cepat pindah-pindah kerjaan gitu kan. Tapi saya sangat masih membutuhkan wisdom dan pengalaman jatuh bangun dari Gen X gitu kan. Jadi ini yang selalu harus kita ingat gitu ya. Kadang-kadang saya juga sepupu saya waktu itu dia pernah protes gitu kan, kayak iya nih aku lagi meeting disuruh mama pesenin GoFood gitu kan. Ribet banget gitu. Terus abis itu saya bilang, ya mamahmu tuh emang udah nggak bisa pakai GoFood gitu ya. Emang udah bukan zamannya. Even almarhum ibu saya aja kalau mau bayar PLN dulu masih ke loket PLN gitu kan. Padahal sekarang udah bisa pakai mobile banking gitu, kayak like 2 years ago gitu. Dia masih pakai loket PLN gitu. Terus saya bilang ke sepupu saya, kamu juga sekarang kalau dikasih panci juga nggak bisa karena udah keseringan pakai GoFood gitu kan ya. Jadi kayak memahami bahwa kita masing-masing punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, itu yang paling penting sih ya. Balik lagi empathy gitu ya. Jadi empathy itu sebenarnya bisa diaplikasikan ke berbagai macam hal, sampai saya belajar bikin produk juga harus punya empathy ke customer, ke user kita gitu. Baik, terima sekali. Terima kasih sekali Mbak Ala. Kata kuncinya empathy. Salah Bang ya, Bang Togar. Empathy Bang, ya, supaya kita bisa sinergis. Betul sekali, dan jangan jadikan masalah sebagai masalah, tapi jadikan itu sebagai hal yang kita suka sampai akhirnya kita bisa memecahkan masalah itu jadi batu loncatan. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Alamanda, luar biasa. Semoga apa yang disampaikan ini memberikan insight untuk kita ya, agar bekerja lebih baik lagi. Mohon maaf teman-teman yang belum sempat bertanya di sesi ini karena keterbatasan waktu, mungkin perlu diundang lagi kali ya. Boleh. Ditunggu sama Mama Baya. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih.
Bang Apul juga ingin menyampaikan sesuatu lagi? Sudah cukup. Sudah Mbak. cukup. Jadi nambah ya ilmunya sekarang ya. Saya mau minta doanya hari Jumat saya ke Asmi. Saya dengar-dengar cerita perjalanan ke sana kok kayaknya menyeramkan gitu ya. Jadi mohon doanya. Oh iya. Semoga lancar Mbak Ala. Terima kasih. Semoga lancar selalu. Nah sebelum beranjak kembali ke bangku Kak Alamanda, kita juga punya satu sesi lagi Bang Apul. Iya, yaitu Mbak. penyerahan kenang-kenangan kepada Kak Alamanda sebagai keynote speaker kita hari ini. Dan untuk itu kami mohon izin, kami undang kesediaan kepada Bapak Aris Tandiarang, Project Manager Pamabaya untuk dapat menyerahkan cenderamata kepada Kak Alamanda. Kami persilahkan Raymond boleh bergabung, silakan Bang Apul juga. Kita mau sesi foto, kita beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Kak Alamanda. Oh silakan. Iya ini dia, ini adalah tas khas. Boleh foto bareng, ini juga masih ada Pak Aris, silakan diserahkan juga. Ini masih ada satu lagi Pak Aris, yaitu kain sarung khas Samarinda. Izin Pak, boleh di tengah Pak. Kak Alamanda boleh di depan. Iya, kita gabung silakan. Iya, kita gabung juga bersama moderator kita yang lucu katanya ya. Ketika saya berteriak Best Mekanik Pamabaya 2023, tolong teman-teman yang di belakang teriak Ganbate Kudasai. Oke? Are you ready? Oke, mari kita coba. Best Mekanik Pamabaya 2023. Tepuk tangan buat kita semua. 399 suara. Sesuai dengan kapasitas ballroom. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak. Ladies and gentlemen, Ganbate Kudasai sendiri memiliki makna yaitu semangat terus berjuang, pantang menyerah. Semoga dengan semangat ini, Best Mekanik kita mampu merebut kembali gelar juara Best Mekanik Nasional 2023. Dan inilah video profil dari Best Mekanik Pamabaya 2023.